berada jauh dari hiruk-pikuk kota, tepat di bagian selatan kabupaten yang terkenal dengan hutan jati dan sumber minyaknya. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur, hanyalah terpisah oleh Bengawan sebagai pembatas. Tempat itu persis di pinggir jalan raya yang membelah hutan. Hutan yang selalu menyuguhkan guguran dedaunan dikala kemarau menyapa. Namun hanya segelintir orang yang tahu mengenai kisah di baliknya. Flashback 20 tahun. Di sore hari sepulang dari Tegalan dan mencari pakan ternak, pria seusia berkisar 50 tahunan berjalan menghampiri dua orang yang tengah berdiri di pinggir jalan. "Mau ngapain, nak?" tanya si kakek, Mbak Rijan. "Ini mau lihat tanah, kek, katanya dijual," jawab seorang pria. "Loh, mau kamu buat apa? Kok beli tanah di sini?" Dengan wajah heran hingga nampak dahinya mengkerut. "Hendak saya bangun rumah dan masjid, kek. Semoga kelak tambah ramai dusun kita," jawab pria itu. Sebut saja namanya Pak Sutar. Barijan meletakkan saku rumput dan sabitnya ke tanah, lalu menengok jauh ke dalam hutan jati yang ada persis di hadapannya. "Kamu tahu kan gimana asal mula daerah ini? Nekat mau bangun rumah di sini." Pak Sutar pun meyakinkan kakek tersebut bahwa semua akan baik-baik saja. Seakan enggan berdebat, Barijan segera pamit untuk pulang. Pak Sutar sebenarnya sudah tahu sejak awal mengenai tanah yang akan ia beli. Tanah yang cukup luas, hanya saja tempatnya di tepi hutan dan persawahan. Dan pada masa itu, jarak antar rumah penduduk di sana masih sangat berjauhan. Bahkan rumah tetangga terdekatnya pun berjarak 100 meter. Faktanya tanah itu masih merupakan bagian dari salah satu kerajaan jin yang ada di hutan tersebut. Bahkan tanah itu merupakan gerbang utama dan jalan besar tidak kasat mata bagi kerajaan mereka. Di ruang tamu, ia letakkan tas di tepi meja dan segera merebahkan diri di kursi kayu panjang untuk tidur. "Pak, gimana? Jadi beli tanah yang kemarin?" Bu Sutar memulai pembicaraan sambil menyodorkan teh hangat untuk suaminya. "Ya jadi dong, Bu. Sudah murah, apalagi pinggir jalan. Cocok buat usaha kedepannya," jelas Pak Sutar. "Tapi Pak, kata orang tanah itu beda, apalagi di tepi hutan. Di belakangnya juga ada sumur tua. Kamu tahu sendiri kan, itu sumur pemujaan pesugihan," sahut Bu Sutar dengan penuh kegelisahan mengisi dadanya. "Alah, gak apa-apa. Nanti kalau udah rame, gak akan nyeremin," tandas Pak Sutar. Ya, di dusun itu terdapat dua sendang. Satu sendang berada di sebelah utara yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dan tempat biasa diselenggarakannya sedekah bumi. Sedangkan yang satunya lagi sangatlah jarang dijamah oleh warga. Selain karena letaknya di hutan, warga juga percaya bahwa di sana merupakan pusat kehidupan alam lain di daerah mereka. Sebenarnya di sendang itu hanya ada tanah lapang, pohon-pohon terembesi besar yang mungkin sudah berumur ratusan tahun, dan sumur minyak tua peninggalan Belanda. Beberapa bulan berlalu hingga dimulailah pembangunan di atas tanah tersebut. "Pak, ini kopi sama cemilannya, silakan," ucap seorang wanita kepada beberapa pekerja. "Iya Bu, taruh di sana saja, terima kasih," sahut Pak Dasar, kepala tukang di situ. Tiba-tiba terdengar jeritan yang mengagetkan semua orang. Seseorang berlari dengan tergopoh-gopoh menghampiri Pak Dasar. "Pak Waki, Pak, jarinya putus kena gergaji," ujar pria itu. Pak Dasar segera menyuruh salah satu kuli untuk mengambil motor, sementara ia menolong Waki untuk dibawanya ke puskesmas terdekat. "Kenapa kamu tadi, Ge?" tanya Pak Dasar. Waki masih terbaring lemas dengan perban di tangan kirinya. "Pak, saya mau memberitahu sesuatu kepada Pak Sutar," ucap Waki. Pak Dasar hanya mengangguk kepada salah satu kuli teman Waki.
Ia pun melangkah keluar ruangan IGD puskesmas dan segera kembali bersama Pak Sutar dan istrinya. "Gimana nak? Ada apa?" tanya Pak Sutar pada Wage. Wage menghela nafas panjang dan menunduk sejenak hingga kemudian menatap Pak Sutar kembali. "Gini Pak, saya bukannya mau menakuti ataupun mengganggu. Saya cuma mau menjelaskan apa yang tadi terjadi." Semua orang di ruangan menatapnya dengan seksama. Mbak Jebu gak suka kalau dibangun rumah di tengah jalannya. "Saya tidak menyalahkan Bapak atas putusnya jari saya," lanjut Wage. "Tapi ini peringatan Pak dari penunggu yang tidak setuju dengan pembangunan ini." Pak Sutar hanya menatap tajam Wage. Tanpa sedikit pun ekspresi ditampakkan oleh wajahnya. Tiada sepatah kata pun terucap dari mulutnya hingga ia memutuskan untuk keluar dari ruangan yang disusul oleh langkah istrinya. Terlihat ia membayar biaya pengobatan kulinya itu. Di sisi lain, Wage dan teman-temannya masih memperbincangkan hal-hal mengerikan yang terjadi kepada mereka di bangunan yang sedang mereka garap tersebut. "Ge, bukan kamu doang yang didatangi. Aku juga tiap hari ngeliat. Tapi untungnya pikiranku tidak pernah kosong." Salah satu teman Wage membuka pembicaraan. Tampak sorot matanya yang begitu iba melihat temannya terkena nasib sial. "Demit bangsat," umpat temannya yang lain. "Nggak tahan aku. Kalau kerjaan banyak masalah gini, bisa mati berdiri aku." Temannya ikut menimpali. Suasana menjadi hening karena mereka semua membayangkan kembali gangguan yang mereka terima sejak bekerja di sana. Kembali ke beberapa hari lalu. Siang itu saat mereka tengah beristirahat di area yang akan menjadi teras. Tes, tes, tes. Terdengar suara tetesan dari arah kamar depan yang mereka bangun. Suara yang jelas tertangkap oleh indera pendengaran mereka. Hampir seperti gemercik air dari keran yang bocor. "Pak D, menyalakan keran toh?" salah satu kuli bertanya pada Pak Dasar sambil mengipas-ngipaskan karung bekas semen ke arahnya. Walaupun tidak sesejuk angin yang keluar dari kipas angin, setidaknya hal itu bisa membuat sedikit gerah yang dirasakan berkurang. "Keran liur dari mulutmu mungkin. Pam saja belum dipasang, gimana mau nyalain keran?" jawab Pak Dasar dan disambut oleh tawa para anak buahnya. Kulinya tersebut tidak merasa terejek dan justru ikut tertawa seakan malu menyadari kebenarannya. "Lalu suara gemercik apa itu Pak De? Kok tetesannya deras gitu?" Tiba-tiba semuanya diam. Hening, mereka seperti membenarkan perkataan temannya tersebut. Mereka memperhatikan bunyi tersebut, berusaha mencerna suara apa yang ditangkap oleh telinga mereka. Hingga akhirnya, "Udah, periksa sana," perintah Pak Dasar. Semuanya mengangguk karena mereka semua penasaran. Akhirnya semuanya ikut memeriksa ke dalam. Barulah kaki mereka sampai di depan ruangan yang bahkan belum terpasang daun pintu di ujungnya. Mereka dikagetkan oleh berliter-liter darah yang berceceran di lantai separuh jadi tersebut. "Astagfirullah, opo iki Kang?" teriak salah satu dari mereka hingga mengagetkan semuanya. Mereka pun berhamburan lari keluar rumah tersebut. Pak Dasar yang terkejut pun tidak sadar ikut berlari menjauh. "Ada apa ini? Ikutan kaget saya," tanya Pak Dasar. Wajah mereka semua memucat, menyiratkan ketakutan yang mulai menyelimuti siang itu. "Ada darah Pak Dek, darahnya membanjir di kamar paling depan. Lihat saja sendiri," jelas Mas Wage. Tanpa aba-aba, Pak Dasar segera melesat menuju kamar tersebut. Ia keheranan karena di sana tidak ada apapun, tidak seperti yang diceritakan anak-anak. Betapa terkejutnya ia ketika berbalik. Didapatinya seekor monyet besar yang entah datang dari mana. Karena di sini adalah hutan jati yang bukan merupakan habitat mereka. Ia mencoba mendekati monyet gempal tersebut. Terlihat menjijikan dengan taring cukup panjang keluar dari bibirnya, dan juga tidak mempunyai ekor pada bagian belakang tubuhnya. Namun tiba-tiba
Monyet tersebut berbalik, lari melesat keluar jendela. Pak Dasar berpikir bahwa mungkin itu monyet biasa yang tidak sengaja bermain hingga ke tepi hutan. Ia segera keluar dan menjelaskan pada anak buahnya bahwa tidak ada apa-apa di dalam kamar yang mereka maksud. Pastilah keheranan muncul di antara mereka karena apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang Pak Dasar lihat. Mereka pun melanjutkan pekerjaan masing-masing. Esoknya, krak, bunyi resleting yang dibuka. Teman Wage buang air kecil di pohon pisang belakang rumah itu. Ketika ia sedang sibuk menuntaskan kegiatannya, tiba-tiba sebuah benda jatuh menghantam kepalanya. Ia masih tidak menghiraukan hal tersebut hingga untuk kedua kalinya ada yang jatuh di atas kepalanya lalu merayap menuruni tubuhnya hingga ke tanah. Betapa kagetnya saat dia mendapati dua buah tangan yang terpotong merayap ke sela-sela tumpukan batu bata. "Brengsek, jancuk," umpatnya. Dia berusaha untuk segera melarikan diri, namun seperti ada yang menahan kakinya. Ia berbalik dan matanya menangkap sesosok bayangan wanita semakin terlihat jelas. Sosok itu tengah memeluk kakinya dengan kedua tangan tanpa pergelangan dan badannya yang hanya separuh ke atas tanpa kaki. Makhluk itu tampak tengah menjilati sisa air kencing yang masih menetes. Ketika matanya beradu tatap dengan si kuli, senyum menyeringai yang mengerikan tampak di wajah wanita tersebut. Wajah yang penuh dengan sayatan-sayatan kecil. Hingga senyum itu diiringi oleh cerita terakhir si kuli sebelum akhirnya pingsan. "Ah!" Para pekerja lain yang mendengar cerita salah satu temannya itu pun berhamburan menghampiri asal suara teriakan tersebut. Mereka menemukan temannya tergeletak di bawah pohon pisang dengan keadaan yang belum memakai kembali celananya. Teman Wage itu pun memutuskan untuk tidak lagi bekerja di sana. Ia mencari pengobatan ke orang-orang pintar karena konon katanya organ vital miliknya mengalami pembengkakan luar biasa setelah kejadian yang menimpanya itu. Kembali saat dimana Wage telah kehilangan dua jarinya. "Makanya kalian semua jangan lupa doa dan zikir setiap waktu. Jangan sampai putus," lanjut Pak Dasar. "Habis ini besok malam ayo ikut aku ke rumah Mbak Rijan." Di malam hari berikutnya mereka berangkat ke salah satu rumah di dusun tersebut. "Permisi," ucap Pak Dasar saat di ambang pintu sebuah rumah gubuk yang berdinding kulit kayu jati. "Silakan," sahut seorang pria tua yang tengah duduk di kursi kayu dalam rumahnya. "Gimana nak, tumben berkunjung ke sini, ada masalah apa?" lanjutnya. "Gini Mbah," jawab Pak Dasar yang belum selesai perkataannya langsung dipotong oleh Mbak Rijan. "Saya udah tahu apa maksud kalian datang ke sini," lanjut si kakek. "Rumah itu bisa dibangun asal menghadap selatan. Karena jalan empunya wilayah itu menghadap timur, jadi rumah itu gak akan bisa dipagari. Bila lurus sejalur, selamanya jadi jalur mereka." Jelas kakek itu dengan sesekali menghisap rokok lintingan di tangannya. Mereka semua masih memperhatikan penjelasan Mbak Rijan. Tapi meskipun dibangun menghadap selatan, yang tinggal di rumah itu tetap tidak akan tentram. Lawannya panas, jelas Mbak Rijan. Ia mengambil gelas kopi di hadapannya dan meminumnya tanpa menawarkan sama sekali kepada para tamu itu. Maklum, ia sudah lama tinggal sendiri di gubuk tua itu. "Siapapun yang ke sana juga akan diganggu nak," pungkas kakek tua itu. "Sudah ditampakkan apa saja kalian semua?" tanya si kakek. "Banyak kek, ada kera, perempuan yang badannya tinggal separuh, tangan merambat hingga kaki tanpa badan," jelas salah satu anak buah Pak Dasar yang juga ada di sana. "Hanya itu saja, belum ada yang melihat Mbak Lurah?" tanya Mbak Rijan. Semuanya bingung dengan perkataan si kakek. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Mbak Lurah. "Mbak Lurah siapa Mbah?" tanya salah satu dari mereka. "Ya siapa lagi? Tetua Jebung,"
jawab si kakek. Mereka saling menatap satu sama lain hingga satu dari mereka membuka suara. Tangannya berkeringat, malam yang dingin itu terasa pengap. Udara yang awalnya sangat sejuk menenangkan, kini memberi hawa lembab. Sudah kek, Mas Wage sudah ditemui, ucapnya seraya menunduk. Mereka semua merasa canggung karena Wage adalah cucu Mbak Rijat. Teman Wage tersebut melanjutkan perkataannya. Wage kena apes kek, jarinya putus saat ditemui oleh Mbak Jebung. Rasa bersalah karena salah satu dari teman mereka terkena musibah nampak jelas di mata mereka. Mbak Rijan yang mendengar pernyataan mereka pun nampak terkejut. Terlihat dari pupilnya yang melebar itu. Menurut apa yang diceritakan para sepuh, Mbak Jebung dulunya adalah manusia. Ia merupakan orang yang sangat sakti pada masa hidupnya. Ia jugalah yang membabat tepian alas untuk dijadikan duku dan persawahan. Konon katanya, ia bahkan membabat tanpa perlu bantuan siapapun dan alat apapun. Ia mencabuti begitu banyak pohon jati besar hanya dengan kedua tangannya. Hingga akhirnya dia menemukan salah satu kerajaan jin yang ada di sudut hutan. Ia tergiur mengasah kesaktiannya dengan mengajak pemimpin di sana bertarung. Penguasa di sana tidaklah bodoh. Ia menggunakan segala tipu daya dengan penawaran. Ia menyetujui pertarungan dengan syarat jika ia kalah, ia akan pergi meninggalkan kerajaannya. Dan jika ia menang, Mbah Jebung akan selamanya mengabdi pada kerajaan itu. Pertarungan pun terjadi. Dan seperti apa yang bisa kalian pikirkan, makhluk-makhluk itu begitu licik dan tidak peduli bagaimanapun caranya asal mencapai tujuan mereka.